Pemirsa, bagaimanakah gambaran dari pasar finansial di Indonesia pada 4 bulan pertama tahun 2017? Kita akan membahasnya di sini tentunya dalam Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial. Kalau kita melihat pasar finansial Indonesia di 4 bulan pertama, rasanya masih sangat positif karena kalau dilihat dari indikatornya, yang pertama indikator suku bunga juga masih relatif stabil. Bank Indonesia sampai dengan tahun 2017 ini masih mempertahankan kisaran suku bunga di 4,75%. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari nilai tukar rupiah juga bergerak pada kisaran volatility yang sangat rendah. Kemudian yang ketiga, pasar saham dan juga pasar obligasi. Kedua indikator dari indeks harga saham gabungan maupun juga indeks harga obligasi itu mencapai level tertingginya. Masing-masing berkinerja lebih dari 7% sampai dengan 4 bulan pertama tahun 2017 ini. Oke, kalau melihat angka inflasi, sebenarnya kalau menjelang puasa dan lebaran akan sangat wajar melihat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Karena ini ada faktor seasonal atau musiman. 2 tahun belakangan misalnya kontribusi dari inflasi baik di bulan puasa maupun lebaran kira-kira 1,5%. Di tahun ini untungnya adalah bahwa inflasi di bulan puasa dan bulan lebaran kira-kira tidak akan terlalu besar karena mendekati musim panen raya yang biasanya terjadi di bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Jadi kalau dari kenaikan harga bahan pangan harusnya tidak terlalu bermasalah. Yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana menjaga distribusi barang agar tetap lancar dan ini akan mendorong inflasi untuk tidak terlalu besar di puasa maupun lebaran. Melihat kondisi pasar finansial global baik di Amerika, di Eropa maupun di Asia Pasifik yang lain, pasar saham kecenderungan masih rally sampai dengan saat yang sekarang. Bahkan kalau kita lihat indikator MSCI Asia Pacific X Japan itu naik hampir 13% year to date. Begitu pula juga pasar saham di Amerika itu naik hampir 7% year to date. Dan kita melihat bahwa kondisinya masih sangat kondusif, orang masih berani untuk mengambil risiko investasi di pasar saham pada saat sekarang. Dan ini juga didukung oleh faktor fundamental karena kalau kita lihat juga kondisi manufaktur global juga masih terus menunjukkan perbaikan. Untuk kedepannya, apa saja katalis yang akan mempengaruhi pergerakan pasar finansial di Indonesia? Oke, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih sangat baik, ditunjang oleh ekspor yang membaik, investasi juga membaik, sehingga ini akan menunjang daya beli dari masyarakat. Yang kedua, potensi kenaikan dari S&P untuk peringkat hutang Indonesia. Dan kalau misalnya dinaikkan, ini akan membawa dana asing yang masuk ke Indonesia untuk lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga, melihat laporan dari kinerja perusahaan di triwulan pertama 2017 masih sangat-sangat baik dan ini menjadi modal utama untuk bahwa ekspektasi untuk pertumbuhan laba perusahaan di tahun 2017 ini akan mencapai lebih dari 15%. Jadi saya rasa itu adalah katalis-katalis positif yang bisa menjadi acuan di tahun 2017 ini. Yang harus diperhatikan oleh investor adalah terus berinvestasi sesuai dengan tujuan dan jangka waktu mereka. Yang saya sarankan kepada investor adalah mereka untuk terus berinvestasi secara reguler. Karena regular investing ini akan menurunkan resiko dari volatilitas yang terjadi di pasar saham maupun pasar obligasi. Berinvestasilah secara reguler. Ini merupakan langkah yang tepat bagi para investor dalam menghadapi volatilitas pasar. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh